Oke. Mas, itu tadi beberapa penghargaan 10 ya. Iya. Tadi Pak Prabowo menyalami kakak iparnya. Bambang Triatmojo dan Mbak Tutut gitu kan. Dalam hatinya gimana ya? Kakak ipar. Jadi karena adiknya Mbak Tutut, Siti Hediati ya. Iya. Itu menikah dengan Pak Prabowo sebelum akhirnya berpisah ya. Dan Pak Prabowo kalau nggak salah pindah ke Libya atau kemana ya? Jordania. Ya, itu tadi ternyata ada AHY juga menerima Sarwaedi ya. Salah satu pahlawan termasuk ada Menteri Luar Negeri Mukhtar Kusumatmaja. Nah, saya dan Mas Unu akan membacakan sedikit aja profil dari ke-10 orang itu. Yang pertama dari Mas Unu dulu. Yang pertama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal sebagai Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh yang diusulkan dari Jawa Timur. Ya. Sepanjang hidupnya ini Gus Dur terkenal mengabdikan diri untuk memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Jadi dia selain mantan presiden juga ketua PBNU ya? Ya. Dan memperjuangkan pluralisme. Ya. Kemudian saya baca deh, yang berikutnya ada Jenderal Besar Soeharto. Kita tahu beliau adalah presiden yang cukup lama memimpin negeri ini, peletak batu pertama Repelita. Indonesia mencapai swasembada beras yang pertama kali. Kemudian meletakkan pembangunan nasional yang cukup kuat, meskipun dalam perjalanannya di tengah-tengah pemerintahannya dianggap melakukan tindakan yang agak otoriter, membungkam pers nasional, dan dikategorikan mempunyai persoalan dalam soal HAM. Namun pemerintah merasa bahwa jasa beliau sangat besar untuk membuat Indonesia pasca Orde Lama menuju Orde Baru. Jadi itu profilnya ya buat Pak Harto. Lanjut Mas. Nomor 3 itu Marsinah, aktivis buruh dari Nganjuk, Jawa Timur yang dia tewas pada 1993. 93 ya? Iya. Itu 93 saya masih SMA tuh Mas? Iya. Waktu dia memperjuangkan... Itu di Sidoarjo kan Mas ya? Iya, Sidoarjo. Tapi aslinya Nganjuk dia. Dulu itu kasus cukup viral. Iya. Karena itu pembunuhan buruh pertama ya. Iya. Ada aktivis, mungkin banyak teman-teman gadget yang tidak ngerti nih Mas. Itu Marsinah siapa ya? Kok bisa jadi pahlawan? Waktu itu dia memperjuangkan upah buruh ya. Upah buruh ya. Di perusahaannya, di salah satu perusahaan di Porong Sidoarjo. Perusahaan tekstil pun apa ya itu? Perusahaan ya. Terus dalam perjalanan kasusnya dia sempat diculik. Ya diculik ya. Beberapa orang, 10 orang katakanlah. Dan kemudian setelah hilang beberapa saat, dia ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan luka-luka di tubuhnya. Pelakunya ditangkap nggak sih Mas? Pelakunya ditangkap. Ditangkap ya? Pemilik perusahaannya juga? Enggak kayaknya. Enggak, ya. Dan stafnya sebenarnya pembunuhan Marsinah ini masih misteri karena dianggap pelaku utamanya bebas. Dan Marsinah ini menjadi simbol perjuangan kaum buruh hari ini. Sampai saat ini. Selain Marsinah sebenarnya ada lagi satu pahlawan pers nasional ya. Bukan pahlawan sih, tokoh pers Udin ya. Iya, Udin ya. Dari Jogja itu. Dari Jogja, mungkin tahun depan kali ya Udin ya. Oke, selanjutnya ada Mukhtar Kusumatmaja. Beliau adalah mantan Menteri Luar Negeri dan dia punya konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Oke, ada nih video ya, kita dengerin dulu. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsinah. Saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak,
tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Amin. Terutama yang outsourcing, siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing. Nah, Mas Uno, itu dari gelar pahlawan, ini salah satu yang bikin merinding loh. Iya, apalagi Marsinah ini. fotonya kakaknya mencium. Mencium itu sedih gitu ya. Iya. Dan pesan-pesan kakaknya itu sepertinya dia mendengar apa yang disampaikan Marsinah zaman dulu ya. Tidak ada PHK, bantu kaum buruh dan tidak ada outsourcing. Itu perjuangan yang diperjuangkan Marsinah, dan kayaknya dia tadi menangis ya. Iya, menangis karena teringat dengan Marsinah yang dulu sengsara seperti Iya, itu. sengsara, buruh kecil, bukan siapa-siapa, sekarang diangkat derajatnya. Memang Allah tuh kalau udah ngangkat derajat seseorang, Mas, nggak ada yang bisa nahan. Iya. Ini salah satu pengangkatan pahlawan terbaik yang pernah ada di luar kontroversi Pak Harto ya. Oke, tadi ada ada lagi nih Mas, Rahma El Yunisia. Iya. Ini banyak publik yang belum tahu ya, bahwa beliau ini adalah tokoh dari Sumatera Barat. Jasa beliau adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang didedikasikan paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Jadi Bu Hajah ini mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan pendidikan kaum perempuan. Ini seperti HR Rasuna Said ya, Betul, ya. Cut Nyadin dan lain-lain. Cuma memang sebenarnya pahlawan-pahlawan lokal yang tersembunyi itu banyak sekali, Mas. Dan alhamdulillah pemerintah akhirnya mendengar. Sebenarnya udah lama beliau diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, cuman baru kali ini beliau dianugerahi pahlawan nasional. Selanjutnya. Nah ya, lanjut Mas. Selanjutnya itu Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo. Siap, Jenderal. Nah, ini tokoh militer yang cukup terkenal ya di Orde Baru. Dia juga merupakan mertua dari Presiden SBY. Iya, kakeknya AHY. Kakeknya AHY, dan dia salah satu tokoh yang berperan penting dalam pemberantasan G30S PKI. Waktu itu dia RPKAD ya? RPKAD, Komandan RPKAD, sekarang Kopassus ya. Dan waktu itu dia muda, ganteng, gagah, punya loyalitas dan komitmen. Betul. Mungkin kalau nggak ada Sarwo Edi, ceritanya agak lain sih. Agak lain itu hasil. Kan ini salah satu jenderal yang kita anggap punya nilai positif dan value yang tinggi ya. Ketika semua jenderal dibunuh, hanya tersisa Pak Harto. Kalau tanpa bantuan Sarwo Edi agak berat, Mas. Ya, dia yang memimpin pasukan khusus untuk menumpas PKI di Lubang Buaya ya. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Salahuddin, pahlawan di bidang perjuangan, pendidikan, dan diplomasi dari Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau ini mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita tahun 1922, Sekolah Agama dan di setiap tahun 1922 ya. Lahir di Bima dan jabatannya adalah Raja Kerajaan Bima ke-38. Cukup lama ya Mas Dimas ya? Cukup lama nih, Mas. Lahir 1917, meninggal 1951. Mas, kalau untuk menemukan jasa seseorang dengan perjuangan yang hebat ini berarti dilakukan riset dulu ya berarti ya? Riset, dan kalau prosesnya dari awal tuh yang masyarakat yang mengusulkan. Ya. Dari bawah mengusulkan ke bupati bertingkat sampai ke gubernur, ke Kementerian Sosial nanti digodok lagi ada tim, kemudian ke presiden minta pertimbangan ke DPR sama MPR. Oh, jadi nggak sembarangan ya? Enggak, prosesnya panjang dan seleksinya juga. Oke. Jadi kalau Anda di seluruh Indonesia punya saudara atau Anda tahu ada orang yang punya jasa terhadap negeri ini atau terhadap lokal
area yang ada di situ, Anda bisa mengusulkan dan serpihan-serpihan data, cerita semua mesti direkam ya. Iya. Kalau bisa ada foto tuh masih lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Sebenarnya di beberapa di Betawi, di Bekasi, Cikarang tuh banyak loh Mas. Banyak itu. Pahlawan yang jago main silat dan saat itu mereka bertempur atau berseberangan dengan Belanda pada saat itu. Banyak sekali itu, cuman di tempat saya di Bekasi, saya tinggal di Pondok Gede, itu semua nama jalan di daerah saya, itu nama orang. Haji Rijin, Haji Kamin, Haji apa lagi tuh, banyak tuh. Dan saya tanya sama orang sana, Mas ini kok nama daerah kita semuanya Haji ya? Ini bukan sembarang Haji, dia itu pejuang di wilayahnya. Gak mungkin nama itu kita jadikan nama, kalau itu hanya sekedar nama doang. Ini adalah pendekar di zaman Belanda. Iya. Cuman saya nyari deh Haji Kamin tuh siapa saya cari. Cuman nggak ada datanya. Haji Rijin juga. Dan ternyata banyak ya orang-orang hebat ini. Lanjut ya Mas. Ya. Yang nomor 8 itu Syaikona Muhammad Khalil. Ini di Jawa Timur sangat terkenal ya, karena salah satu ulama. Bangkalan juga. ya? Bangkalan Madura Madura berarti ya? Yang merupakan ulama karismatik asal Madura, yang dia juga menempuh di jalur pendidikan dan sosial agama. Dia mendirikan pesantren kalau Iya, katanya. pendiri pesantren Kademangan di Bangkalan yang meninggal pada 1925 lalu. Jadi udah Sebelum kemerdekaan ya? Iya. Jadi sebenarnya sebelum Belanda datang itu, sebelum Belanda datang ya berarti? Belanda udah. Belanda udah datang itu banyak pejuang-pejuang ulama pesantren yang pada saat itu tetap berjuang memberikan pendidikan buat bangsa ini sebenarnya. Iya. Dan banyak yang nggak tahu aja. Kita nggak tahu kadang-kadang. Kita taunya tuh pahlawan Louis Dekker, apa tuh yang Hari Kebangkitan Nasional tuh, Cipto Mangunkusumo gitu, kayak gitu-gitu aja ya kita taunya. Padahal di daerah-daerah itu banyak pejuang-pejuang lokal yang sudah memberikan segenap pikiran dan hidupnya untuk masyarakat. Contohnya pendiri Muhammadiyah kayak Ahmad Dahlan, pendiri NU kayak Haji Wahid Hasyim. Iya. Sebenarnya banyak lagi tuh teman-temannya dia, cuman belum tercover aja sama kita. Dan meskipun diusulkan jadi pahlawan nasional pun berapa kali nggak lolos. Kayak Pak Harto itu kan sudah diusulkan beberapa kali. Baru kali ini. Baru kali ini lolos ya. Kemudian ada Tuan Rondaheim Saragi, pahlawan di bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Ini tokoh Sumatera Utara. Dia di bawah kepemimpinan Tuan Ronde Saragi, pasukan Dayak di Simalungun berhasil memenangkan pertempuran Dolok Marawan dan Dolok Sagala melawan kolonial Belanda. Jadi akhirnya kita meyakini bahwa semua orang di Indonesia, di wilayah manapun, ketika ada penjajah, itu semuanya berjuang. Iya. Termasuk Tuan Rondaheim Saragi ini. Gitu. Jadi Anda mau agamanya apa, mau sukunya apa, ketika kehidupan masyarakat itu dijajah, mereka pasti berontak. Ya, jadi ini salah satunya dari Sumatera Utara. Di luar ada Sisingamangaraja kalau nggak salah ya? Iya, betul. Sisingamangaraja. Jadi buat orang-orang Sumut, Anda punya satu pahlawan baru, mudah-mudahan kita udah bisa ngeliat gambarnya ya, Iya. fotonya terpampang di sekolah-sekolah.